Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di pondok. Dan sekarang pelajaran kita tentang bab perceraian, yaitu babut tolak. Nah, teman-teman semua harus pahami dan nyimak ya penjelasan Ustadz. Karena kita sebagai perempuan wajib tahu apa hak-hak kita sebagai perempuan. Sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendekatan kita terhadap Kitab Fathul Mu'in. Terima kasih. Saya ceraikan. Kalimat itu kalau tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada objeknya, tidak akan efektif, tidak akan jatuh talaknya karena tidak ada objeknya. Tetapi bisa jatuh sebagai talak satu kalau didahului oleh sebuah pertanyaan. Seperti apa? Simak teksnya dan siapkan catatan, terutama siapkan kitab Fathul Mu'innya, anak Ustaz. Anak Ustaz, pembelajaran kita berkaitan sekali dengan apa yang telah kita singgung tempo hari, yaitu perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 dan pasal 39 melalui pendekatan teks kitab Fathul Mu'in. Anak Ustaz, siapkan hati yang berseri-seri. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya pada paragraf selanjutnya dalam kitab Fathul Mu'in. Qala al-musannifu rahimahullahu Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaqa'u li ghairi ba'inin walau raj'iyatan lam tanqadi iddatuha. Terjadinya talak satu bagi selain talak ba'in kubra walau raj'iyatan, sekalipun talaknya raj'i, lam tanqadi iddatuha, belum habis masa idahnya. Maksudnya teks ini berbicara kriteria talak satu itu jatuh kepada ucapan talaknya satu kali atau dua kali selama belum habis masa idah bagi si istri, ya. Fala yaqa'u li mukhtali'atin wa raj'iyatin inqadat iddatuha. Tidaklah terjadi talak satu atau talak raj'i bagi perempuan yang terkhulu' ataupun perempuan yang talak raj'i yang habis masa iddahnya. Kalau sudah habis masa iddahnya jadi talak bain lagi, harus dengan nikah baru apabila ingin kembali kepada mantan istri. Talakun, apa yang diperbicarakan? Ya talak ini, perceraian ini tidak terjadi pada misal yang pertama dan kedua tadi, pada talak bain, ya. Talaku mukhtarin mukallafin ay balighin aqilin fala yaqa'u talaqu sabiyyin wa majnunin. Titik di sini. Talak itu jatuh dari seorang suami atas kehendak sendiri, mukhtar, ya. Mukallaf, dia mukallaf. Apa itu mukallaf? Akalnya ada, balik dia, kemudian karena itu tidak terjatuhlah talak dari seorang bocah dan orang gila. Wow, sini ataf kembali ke mukallafin, ya. Jadi talaku mukallafin wa muta'addin bisakrin. Juga terjatuh talak bagi orang yang walaupun akalnya hilang, tetapi karena hilang akal disebabkan oleh meminum sesuatu yang memabukkan secara muta'addin, sengaja. Ai bisyurbi khamrin wa akli banjin aw hashishin li'isyanihi biizalati aqlin. Artinya, maksudnya adalah dia meminum khamar atau mengkonsumsi marijuana atau ganja karena itu adalah sebuah kedurhakaan kepada Allah dengan menghilangkan akalnya yang telah diberikan Allah SWT. Maka oleh karena itu apapun yang disebut oleh mulutnya termasuk perceraian, jatuhlah perceraiannya, talaknya itu. Bi khilafi sukrana lam yata'adda bitanawuli muskirin. Lain halnya dengan orang yang mabuk lantaran tidak sengaja mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, ka'an ukriha alaihi, seperti kalau dia itu dipaksa untuk meminumnya. Nanti ada pengertian, ada kriteria ukriha itu. Ikrah itu ada kriterianya, kapan seorang dianggap terpaksa itu. Aw lam ya'lam annahu muskirun, atau dia tidak tahu bahwa benda itu dapat memabukkan. Fala yaqa'u talaquhu idza sara bihaitsu la yumayyizu li'adami ta'addihi. Maka tidak terjatuhlah talak dari dirinya apabila dikerjakannya itu
Caranya untuk membuktikan dia itu tidak sengaja yaitu dengan la yumayyidu, dia tidak mampu membedakan, li'adami ta'dihi, karena dia tidak sengaja, dia tidak bisa membedakan. Warnanya sama-sama putih, yang satu air tawar, ternyata yang satu lagi adalah air yang mengandung zat-zat yang memabukkan. Saya di sini pembahasannya. Wasuddiqa mudda'i ikrahin fi tanawulihi biyaminihi. Orang yang menyatakan dirinya itu dipaksa ya untuk melakukan perbuatan talak, menjatuhkan talak, suddiqa, dibenarkan dakwaannya atau pernyataannya bahwa dia dipaksa untuk meminum sekhamar, lantaran dengan terpaksa minum khamar tersebut dia menjatuhkan talak dengan syarat biyaminihi, ada sumpah dari si pelaku talak secara dipaksa tadi. In wajadat qarinatun alaihi, apabila ditemukan qarinah atau faktor-faktor yang mendukung dakwaannya tersebut, ya, qarinah ada tanda-tandanya, kahabsin, contohnya dia disekap. Wa illa, kalau tidak begitu, fala budda minal bayyinah, tidak ada qarinah maka mesti ada bayyinah. Hakim mesti meminta bukti kuat kepada orang yang mendakwakan atau menyatakan dirinya terpaksa. Oke, kita lanjutkan ya. Wa yaqa'u talaqun lihazilin bihi. Orang yang main-main dengan ucapan talak, jatuhlah talak dari dirinya. Bi an qasada lafzahu, karena dia sengaja melafazkan kalimat talaqa atau cerai. Duna ma'nahu, sekalipun dia tidak menginginkan makna itu sendiri. Au la'iba bihi, atau dia bermain-main, bersandiwara atau bercanda. Bi alam yaqsud syai'an, sekalipun dia tidak punya maksud apa-apa, tetapi lafaznya cerai, lafaznya talak, jatuh kepada istrinya sendiri kalau disampaikan. Wala athara, wala athara li hikayati talaqil ghairi, tidaklah mengapa, artinya tidak berbahaya, tidaklah efektif ucapan talak untuk menghikayatkan, menceritakan ucapan talak orang lain. Contohnya begini, si Fulan bilang begini loh ke istrinya, kalimat yang disampaikan itu tidaklah dianggap sebagai kalimat yang sadar keluar dari orang yang menyampaikan cerita. Wa taswirul faqihi wala talaffuzu bihi, seorang fakih atau seorang ulama, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai yang menceritakan atau mencontohkan talak mana yang jatuh dan talak mana yang tidak, itu tidak menjatuhkan talak untuk istrinya di rumah, ya. Walid talaffudhu bihi, sekalipun dia melafazkannya untuk taswir, untuk menceritakan dan menghikayatkan. Bihaitsu la yusmi'u nafsahu, karena itu dia tidak niatkan untuk menceritakan dirinya. Oke. Wattafaqu ala wuqu'i talaqil ghadban. Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang ghadban, lagi marah atau murka, itu jatuh, ya, jatuh talaknya. Wa ini da'a zawala syu'urihi bil ghadabi, sekalipun si suami menyesal dan menyatakan bahwa akalnya dan perasaannya hilang pada saat marah itu. La talaqa mukrahin bi ghairi haqqin bi mahdhurin, tidak terjatuh talak dari seorang laki-laki atau seorang suami yang dipaksa tanpa ada hak untuk memaksa dia. Bi mahdhurin, karena dia terhalang untuk membela diri. Munasibin kahabsin tawilin, yang cocok dengan makna dia tidak mampu membela dirinya sendiri karena dia dipaksa. Contohnya dia disekap, masa menyekapnya juga lama, tawil. Atau boleh jadi masanya pendek, wa kadza qalilin, boleh jadi masa menyekapnya pendek, lizi muru'atin, bagi orang yang punya muru'ah, wasaf'atin lahu fil mala'i, punya kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Wa ka itlafi malin yudayyiqu alaihi bi khilafi nahwi 5 darahima fi haqqi musirin. Ya. Sama halnya dengan orang yang menyia-nyiakan harta dari orang yang sempit keadaan keuangannya. Lain halnya dengan orang yang menyia-nyiakan harta sejumlah 5 dirham saja bagi orang yang punya kelapangan harta. Itu sudah beda hukumnya lagi, ya. Sama dengan itu. Wa syaratul ikrahi qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihi ajilan. Syarat seseorang bisa dikatakan ikrah,
telah terpaksa, yaitu adanya kemampuan orang yang memaksa atas mewujudkan apa yang diancamkan kepada orang yang dipaksa. Ajilan, saat itu juga. Nanti beda lagi kalau gadan, beda lagi itu. Kalau nanti beda lagi, ini ajilan pada saat itu juga. Biwilayatin au taghallubin, karena sebab dia memiliki kekuasaan, atau taghallubin karena kekuatannya banyak sehingga tidak mungkin orang yang dipaksa tersebut melawan. Wa ajzul mukrahi an daf'ihi. Ada ketentuan kedua, yaitu selain ada kemampuan dari si pemaksa, juga orang yang dipaksa itu lemah, tidak mampu lemah untuk membela diri. Bi firarin au istighathatin, dengan cara berlari, melarikan diri atau minta tolong kepada orang lain. Wa dhannahu annahu in imtana'a fa'ala ma khawafahu bihi najizan. Kemudian orang yang dipaksa juga meyakini bahwa jika dia tidak mengerjakan apa yang dipaksakan kepada dirinya untuk menceraikan istrinya, contohnya si pemaksa akan memperbuat apa yang ditakutkan saat itu juga. Fala yatahaqqaqul ajazu biduni ijtima'i dzalika kullihi. Bila tidak terdapatkan keterangan di atas dalam diri orang yang dipaksa dan orang yang memaksa, maka tidak tersebutlah dalam kasus pemaksaan. Wala yushtaratu tawriyatu, tidak perlu disyaratkan adanya tauriyah, sindiran, bi an yanwiya ghaira zaujatihi, sekira-kira dia meniatkan kalimat cerai itu untuk selain istrinya, au yaqula sirran, atau dia setelah mengucapkan kamu dicerai, sirran, dalam hatinya diucapkan setelah itu insyaallah jika Allah menghendaki. Tidak dipedulikan itu. Fa idza qasadal mukrahu al-iqa'a li-talaqi waqa'a. Apabila orang yang dipaksakan untuk menceraikan istrinya itu ternyata dalam hatinya juga sudah benci kepada istrinya dan juga ingin menceraikan istrinya, waqa'a, jatuh talaknya. Kama idza ukriha bihaqqin, sebagaimana terjatuh juga talak dari orang yang dipaksa bihaqqin, lantaran ada kebenaran atau hak untuk memaksa dirinya. Ka'an qala mustahiqul qawadi, contohnya orang yang punya hak untuk menuntut balas dendam atas kematian keluarganya, dia mengatakan kepada si pembunuh, "Talliq zaujataka," ceraikan istrimu, "wa illa," jika tidak kamu ceraikan istrimu, "qataltuka biqatlika abi," aku akan bunuh kamu sebagaimana kamu telah membunuh bapakku. Maka jatuh telaknya kalau dibacakan oleh si orang laki-laki yang dipaksa tadi. Au qala rajulun lil akhar, atau seorang laki-laki berkata kepada yang lainnya, "Talliqha aw laqtulannaka ghadan." Ini kalimatnya ghadan. Kalau tadi ajilan sini ajilan, ini ghadan Ceraikan istrimu, dia, kalau tidak aku akan bunuh kamu besok. Fatalaqa, maka langsung diceraikan oleh si suami. Fayaqa'u fihima, maka dalam dua contoh tersebut terjatuhlah talak. Karena masih ada kemungkinan untuk membela diri, ini ghadan Lalu bagaimana kriteria lafaznya? Bi sharihin, dengan lafaz yang sharih, wa huwa ma la yahtamilu zahiruhu ghairat talaqi, yaitu lafaz yang tidak mengandung makna lain selain makna talak. Seperti mushtaqit talak, asal kata atau akar kata dari talak berbentuk fi'il madhi atau dalam berbentuk mushtaqnya. Walau min ajamiyin, sekalipun dari orang ajam selain orang Arab, arafa annahu mawdu'un li halli ismatin nikahi, yang dia mengetahui bahwa lafaz talaqa itu atau taliq begitu atau mutallaqah tergantung mustaqnya itu dipergunakan untuk mengungkai, melepaskan ikatan pernikahan. Au bu'dihi anha, atau karena dia jauh dari si perempuan. Wa illam ya'rif ma'nahu, sekalipun dia belum tahu maknanya secara syariat, tetapi dia mengerti bahwa lafaz itu untuk memisahkan suami dan istri. Kama afta bihi syekhuna, ini yang dipandang boleh difatwakan oleh guru kita, yaitu guru beliau ini, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa firaqun wa sirahun, cerai, pisah, litakarruriha fil Qur'ani, karena sering sekali dibacakan dalam Al-Qur'an. Contoh lafaznya begini, ka talaqtuki, aku ceraikan kamu, wa faraqtuki, aku ceraikan kamu, wa sarrahtuki, aku ceraikan kamu. Cerai dalam bahasa Indonesia semuanya Au zaujati, atau
dhamir ki ini ditukar dengan zaujati, istriku. Atau kalimatnya anti taliqun, kamu istri mubtada, taliqun khabar, perempuan yang terceraikan atau perempuan yang diceraikan. Au mutallaqah, ini si maf'ul lagi, perempuan yang diceraikan. Bitasydidil lamil maftuhah, dengan menambahkan tasydid pada lam yang maftuhah. Ini khusus orang Arab ya. Wa mufaraqah wa musarrahah, diceraikan. Amma masadiruha, tapi kalau menggunakan kalimat masdar, fakinayatun, menjadi kinayah dia, jatuh talak disertai dengan niat. Kalau yang sharih tidak perlu niat, jatuh juga talaknya. Contohnya, kanti talak, kamu perempuan perceraian. Bukan perempuan yang diceraikan, tapi perceraian. Kalau masdar itu, maka jatuhlah talaknya satu kalau diiringi dengan niat. Au firaqun, atau perceraian. Au serahun, perceraian. Bagaimana pengertian dari talak 1, talak 2, dan talak 3? Kita ikuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cek. Anak-anak Ustaz, ini khulasah Ustaz simpulkan saja supaya lebih cepat dipahami. At-talaq, pembahagian at-talaq, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Ulangi ya. Talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i yang bisa dirujuk tanpa harus menggunakan akad nikah yang baru. Sementara talak ba'in, talak di mana mantan suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali dengan menggunakan akad nikah yang baru. Apa itu talak raj'i? Ya, raj'i rujuk, yaitu talak 1 dan talak 2. Talak 1 kali sebut atau talak 2 kali sebut selama masih ada masa iddah. Masih iddahnya masih ada. Maka dalam masa iddah itu belum habis, si suami boleh rujuk kepada istrinya, kembali kepada istrinya dalam masa iddah. Disebutlah talak yang itu disebut dengan talak raj'i. Artinya sebuah perceraian dalam masa iddah masih ada kesempatan bagi si suami untuk kembali ke istrinya, disebut dengan rujuk. Talak 1 contohnya seperti ini. Ani, aku ceraikan kamu, Ani. Nah, yang talak 2 bagaimana? Seperti ini contohnya kalimatnya. Kuceraikan kau. Kuceraikan kau. Nah, itu tadi contoh bagaimana melafazkan talak 1 dan talak 2. Kemudian, anak Ustaz, ini talak ba'in, ya. Talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Yang kecil sughra, yang kubra besar. Tanya begitu besar, prosesnya harus dilalui. Talak ba'in sughra yaitu bila talak 1 atau talak 2 kali sebut tadi habis masa iddahnya. Inqadat iddatu, habis masa iddah. Ketika sudah habis masa iddah, bila mantan suami ingin kembali ke mantan istrinya, harus dengan menempuh jalur nikah baru dengan akad yang baru. Nikah jadid, nikah baru dengan akad baru dengan proses yang sama sebelumnya. Jadi bedanya bila masa iddah masih ada, maka talak yang disebutkan baik 1 kali atau 2 kali tadi termasuk talak raj'i. Nah, ternyata masa iddahnya telah habis, si suami tidak juga merujuk, maka talak tersebut dikategorikan dengan talak ba'in sughra. Harus dengan nikah yang baru bila ingin kembali. Nah, yang terakhir nih. Talak ba'in kubra. Talak ba'in kubra. Apa itu talak ba'in kubra? Talak 3. Baik menyebut kalimat talaknya 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali, atau menyebut kalimat talak diikuti dengan angka yang lebih banyak dari 3 atau 3 paling rendah. Seperti ini contohnya. Ani, pulanglah kau ke rumah orang tuamu dan ceraikan kau serumpun batuang.
Pulang! Bila terjadi itu, maka tidak ada masa iddah untuk suami yang menjatuhkan talaknya. Sudah tidak boleh lagi rujuk. Tidak ada rujuknya bagi mantan suami dan telah terpisah ikatan pernikahannya. Dengan catatan dijatuhkan di depan pengadilan. Seperti itu ya. Maka apabila si suami ingin kembali kepada mantan istrinya, maka tidak bisa dengan menunggu masa iddahnya habis. Masa iddahnya habis itu untuk laki-laki yang lain ingin meminangnya. Untuk mantan suami tidak berlaku lagi. Bila ingin juga untuk kembali, harus si perempuan tersebut menikah lagi dengan orang lain tanpa rekayasa dan tanpa paksaan, kemudian telah berhubungan, lalu diceraikan, habis lagi masa iddahnya dengan suami yang barusan, baru nikah baru dengan mantan suami yang lama. Begitu susahnya untuk talak bain kubra, agar kalimat talak tidak sembarang-sembarang disebutkan, dengan penuh perhatian, dan sekalipun dihalalkan dan dibolehkan oleh syariat, ditempuh dengan cara peradilan di depan hakim di persidangan. Anak Ustaz, demikian penjelasan dan juga khulasahnya telah anak Ustaz terima. Kita berjumpa pada kesempatan dan perjumpaan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.